Zakat harta berkaitan dengan harta dan itu tertentu pada harta. Yang pertama berkaitan dengan zakat az-zahabu wal fiddah, itu zakat emas dan perak, yang mana hari ini juga dimasukkan di dalamnya zakat uang. Jadi memang kalau ulama dulu membahas zakat uang itu ya masuk dalam kategori zakat emas dan perak. Jadi kalau kita lihat zakat emas dan perak ini itu adalah berkaitan dengan uang itu sendiri. Kenapa? Karena dahulu yang menjadi mata uang adalah emas dan perak, yaitu dinar dari emas, kemudian dirham dari perak. Makanya kalau terkait dengan zakat uang, itu yang menjadi tolak ukur adalah emas dan perak. Disebutkan bahwa isyruna mithqal, kalau emas itu 20 mithqal. Ini 20 mithqal dikonversi itu menjadi 85 gram. Karena setiap satu mithqalnya itu adalah 4,25 gram. 4,25 gram dikali 20 jadilah 85 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahamat wa bi karamihi tunalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus Masjid Rahmat yang dimuliakan Allah, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah terkhusus di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang insyaallah diistimewakan segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita bernilai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang zakat mal dan juga zakat fitrah.
Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan, salah satu kewajiban kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus bagi kita sebagai umat Islam, orang beriman, yaitu adalah zakatul al-fitr, zakat fitrah. Namun kalau kita lihat, selain daripada zakat fitrah ini juga ada zakat mal. Maka pertama, zakat mal itu merupakan kewajiban kita terhadap harta. Jadi kalau zakat mal ini aspeknya adalah aspek harta, maka disebut juga dengan ibadah maliyah, ibadah berkaitan dengan harta. Itu zakat mal, maka disebut dengan zakat, artinya penyucian, al-mal artinya harta, maka penyucian berkaitan dengan harta. Dan ini masuk kategori perkara yang fardu, yang wajib, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti yang mewarisi Rasulullah dari pemimpin, dari para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim, ambillah. Jadi konsep zakat mal ini itu memang diambil, bukan menyerahkan, tapi dipungut. Khudz min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah, maknanya di sini zakat, karena kadang kata zakat itu dipakai juga kata sedekah. Di sedekah bisa bermakna zakat. Shadaqatan tutahhiruhum, sebagai sedekah yang mensucikan mereka. Tutahhiruhum, mensucikan harta mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi memang zakat harta ini berkaitan dengan harta, tapi juga tidak lepas berkaitan juga dengan penyucian jiwa. Jadi memang zakat harta, zakat berkaitan dengan harta, tapi juga di situ ada penyucian jiwanya. Karena dengan mengeluarkan zakat mal, pertama hak orang-orang yang ada pada kita itu kita sampaikan. Dan juga selain daripada itu, menghilangkan rasa bakhil, rasa kikir dalam diri kita dengan mengeluarkan zakat. Maka di dalam zakat mal ini ada penyucian harta, ada penyucian jiwa. Zakat harta berkaitan dengan harta dan itu tertentu pada harta. Yang pertama berkaitan dengan zakat az-zahabu wal fiddah, itu zakat emas dan perak, yang mana hari ini juga dimasukkan di dalamnya zakat uang. Jadi memang kalau ulama dulu membahas zakat uang itu ya masuk dalam kategori zakat emas dan perak. Jadi kalau kita lihat zakat emas dan perak ini itu adalah berkaitan dengan uang itu sendiri. Kenapa? Karena dahulu yang menjadi mata uang adalah emas dan perak, yaitu dinar dari emas, kemudian dirham dari perak. Makanya kalau terkait dengan zakat uang, itu yang menjadi tolak ukur adalah emas dan perak. Disebutkan bahwa isyruna mithqal, kalau emas itu 20 mithqal. Ini 20 mithqal dikonversi itu menjadi 85 gram. Karena setiap satu mithqalnya itu adalah 4,25 gram. 4,25 gram dikali 20, jadilah 85 gram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi acuan terhadap banyak zakat mal. Nanti menjadi acuan terhadap zakat perdagangan juga.
itu juga senilai 85 gram. Jadi kalau ada yang kita berbisnis, berdagang, lalu kemudian aset kita senilai dengan 85 gram emas, maka juga kena kewajiban 2,5%. Jadi tidak hanya emas, tidak hanya uang, tapi juga perniagaan, perdagangan. Jadi kalau ada kita berbisnis, aset kita mencapai senilai 85 gram, maka kena 2,5%. Nah, kalau kita lihat apakah di sini yang menjadi patokan itu adalah emas murni 24 karat atau boleh yang lebih rendah daripada itu. Memang kalau kita lihat mayoritas ulama yang dijadikan standar itu adalah emas murni 24 karat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu 85 gram emas murni itu tinggi dia, karena emas lagi naik-naiknya, lagi mahal. Bisa jadi sampai 2 juta lebih 1 gram. Berarti kalau 85 gram bisa jadi 200 juta lebih. Jadi hari ini emas lagi mahal, maka tentu nisabnya menjadi tinggi juga. Nah, tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak mesti emas 24 karat, bisa juga yang lebih rendah daripada itu. Bahkan bisa juga dikaitkan dengan dirham, dengan perak tadi. Kalau emas kan dia senilai 85 gram, kalau perak senilai 595 gram. Jadi kalau perak senilai 595 gram. Memang kalau kita jadikan emas sebagai patokan, nisabnya tinggi. Tapi kalau kita jadikan dinar, dirham, perak, maka dia lebih rendah. Hari ini kalau kita cek itu bisa jadi dirham atau perak itu 595 itu sekitar 100 juta. Nah, jadi kalau perak yang kita jadikan acuan itu lebih rendah. Artinya kalau perak Bapak Ibu kita punya uang 100 juta, maka sudah kena zakat. Tapi kalau dinar dia sekitar 200-an juta lebih. Itu emas. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang di sini ada tarik menarik kepentingan. Kalau misalnya Basnas, Badan Amil Zakat, tentu pinginnya banyak orang berzakat kan begitu. Dimana banyak yang dikumpulkan zakat ini dibagikan, banyak yang mendapatkan maslahat, maka tentu dipilihlah nisab yang terendah kan begitu. Dimana nisabnya itu rendah, jadi banyak orang bayar zakat. Tapi kalau yang punya harta gimana? Yang punya harta kalau bisa yang paling tinggi, Pak. Iya. Dari dulu, dari sejak zaman Nabi. Jadi 2,5% untuk zakat ini pada zakat harta, zakat uang, zakat emas itu memang sudah dari dulu. Jadi sama juga dengan kambing 40 ekor itu juga sudah dari dulu. Jadi sudah ditetapkan kambing 40 ekor 1 tahun keluar 1 ekor. Sapi 1 tahun 30 ekor keluar 1 ekor. Unta 5 ekor keluar 1 ekor kambing. Jadi kalau unta 5 ekor bukan 1 ekor unta. Karena kalau 1 ekor unta, mikir yang punya unta itu, bayangkan 5 ekor unta dikeluarkan 1 jadi 4 lagi. Dan 1 ekor itu kan mahal. Maka 5 ekor unta itu 1 ekor kambing.
Kalau dia peternakan. Kalau peternakan di sini boleh dia memilih, Pak. Boleh dia memilih antara zakat hewan atau zakat tijarah, zakat perniagaan tadi. Karena dia juga membisniskan gitu. Nah, di sini tinggal dia melihat. Tadi itu mana lebih menguntungkan? Mana lebih menguntungkan? Sebenarnya kalau dalam dalam kajian fikih itu semua ditimbang, Pak. Bisa jadi yang dipertimbangkan itu mana lebih menguntungkan yang punya harta. Jadi misalnya kalau zakat hewan kambing 40 ekor. 40 ekor itu nilainya berapa? Kalau 3 juta satu ekor berarti kan kurang lebih 120 juta. 120 juta. 120 juta keluar 3 juta. Itu kalau zakat hewan. Nah, kalau dia nilai zakat perdagangan 40 ekor itu 40 ekor 120 juta. 40 ekor kalau perdagangan 120 juta. Dia dinilai itu, Pak, harganya asetnya. Asetnya ya 40 120 juga kan. 120 ya itu tadi. Nah, 120 juta, 40 ekor 120 juta. 120 juta sudah lewat juga nisabnya. Berarti kena juga. Kena zakat. Bahkan kalau zakat perniagaan sebelum 40 ekor berarti dia sudah kena. Berarti 10-30. Atau bisa jadi kalau kita mengacu pada emas pada hari ini belum 40 ekor itu belum kena. Kalau zakat perdagangan. Karena emas lagi mahal. Jadi mana yang dipilih di sini? Itu sebenarnya tergantung nanti kepada kebijakan ulul amri. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini tergantung kebijakan ulul amri selagi tidak menzalimi. Nah, jadi bisa saja memang ulul amri pemerintah menetapkan bahwa di sini yang diterapkan para pedagang, peternak itu diterapkan misalnya zakat perdagangan. Atau bisa juga diterapkan zakat hewan. Itu kalau kambing, Pak. Tapi kalau ayam, zakat hewan tidak bisa. Kalau ayam itu tidak ada zakat hewannya. Jadi orang melihara ayam nih, bapak ibu yang punya ayam peliharaan, misalnya punya 1000 ekor ayam, itu tidak ada kewajiban zakatnya kalau dipelihara. Tapi kalau diperjualbelikan kena zakat perdagangan. Tapi kalau dipelihara saja hewan ayam itu tidak ada zakat, tidak ada zakat hewannya ayam. Tapi kalau diperjualbelikan orang bisnis ayam, maka dia kena zakat perdagangan. Gitu Pak. Jadi makanya tidak semua yang tidak disebutkan berarti tidak kena zakat, belum tentu, karena bisa jadi dia masuk zakat perdagangan. Walet misalnya, burung walet. Hari ini banyak yang punya walet, terutama daerah-daerah pesisir kan. Nah, itu kan tidak ada disebutkan bahwa walet itu dizakati. Tak ada zakat. Zakat hewannya tidak ada, Pak. Usahanya apa? Perdagangan babi. Muslim. Ya, sebagaimana yang kita pernah bahas bahwa babi ini najis secara zat. Jadi ainnya, bendanya itu najis gitu. Karena dia najis secara ain, najis secara benda, maka konsekuensinya dia haram dikonsumsi,
plus haram diperjualbelikan. Jadi tidak bisa dia, Pak. Jangankan zakatnya, memang aktivitasnya itu yang tidak boleh. Aktivitasnya tidak boleh, Pak. Jadi yang dizakati itu adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang boleh. Ya kalau misalnya dia bisnis jual beli ular kobra, itu masih boleh itu, Pak. Kalau jual beli ular kobra, kenapa? Karena kita sebutkan ular itu walaupun haram dimakan, tapi boleh diperjualbelikan. Jadi masih boleh itu, Pak. Kalau ular, jual beli ular misalnya, ada orang punya usaha jual beli ular, asetnya sampai ratusan juta, kena dia zakat perdagangan 2,5%, karena aktivitasnya masih boleh. Tapi kalau jual beli babi, aktivitasnya itu yang tidak boleh. Jadi pada aktivitas yang tidak boleh, zakatnya tidak ada. Kenapa zakatnya tidak ada? Aktivitasnya yang harus dihentikan. Bukan makanya kalau orang korupsi dizakati, tidak ada itu konsep korupsi dizakati. Korupsinya yang harus dihentikan, bukan mensucikannya dengan cara zakat. Jadi zakat ini bukan membersihkan harta haram, tidak. Zakat ini membersihkan harta yang bersih yang kita peroleh, yang mana dalam harta yang bersih yang kita peroleh itu ada hak orang di situ. Yang kita bersihkan itu hak orang dari harta kita. Jadi aktivitas yang terlarang zakatnya tidak ada, karena memang aktivitasnya yang diperintahkan untuk dihentikan gitu. Allah. Ya. Ya, jadi kalau apapun dia statusnya gitu, mau dia statusnya sebagai pembantu, memang status pembantu kan terkesan artinya secara ekonomi itu biasanya kelas menengah ke bawah secara ekonomi, kesannya begitu. Nah dalam Islam itu bukan yang dilihat itu bukan dia sebagai pembantu, bukan, tapi nanti status pendapatannya yang dilihat. Makanya yang berhak menerima zakat pertama adalah fakir miskin, itu yang berhak menerima zakat. Nah di sini kalau dia statusnya sebagai pembantu tapi tidak masuk kategori sebagai fakir miskin, tidak masuk sebagai amil, tidak masuk sebagai mu'allaf, tidak masuk sebagai fisabilillah, walaupun dia pembantu tidak berhak. Kalau dia tidak masuk sebagai kategori itu. Tapi kalau dia sebagai pembantu dan misalnya gajinya ini, kalau miskin itu kan dia punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Jadi dia punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok, berhak tuh. Jadi bukan masalah pembantu atau tidak. Ya kalau memang dia tidak gajinya tidak mencukupi kebutuhan, berarti dia berhak. Kita boleh memberikan zakat. Kita sebagai yang dibantu, ditolong, boleh kita membayarkan zakat. Nah, tapi kan tidak semua pembantu itu kelasnya ekonomi ke bawah. Banyak juga pembantu yang pembantu artis kan, itu tidak berhak menerima zakat. Nah, jadi kalaupun dia pembantu kita tapi dia misalnya masuk kategori yang berhak menerima zakat, boleh kita bayar zakat padanya, boleh. Zakat harta kita boleh. Intinya dia berhak atau tidak gitu. Kalau berhak dia menerima zakat, boleh kita berikan. Kenapa? Karena kita tidak berkewajiban menanggung nafkahnya. Ya dia kita kasih gaji, kenapa? Karena bekerja, bukan karena kita menanggung nafkah. Yang tidak boleh kita berikan zakat adalah orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Itu yang tidak boleh kita berikan zakat. Nah, kita suami punya istri, tidak boleh suami zakat kepada istri. Kenapa? Karena itu tanggungan nafkah. Kita punya anak tidak boleh kita berikan zakat.
Kenapa? Karena kita wajib menanggung nafkahnya. Tapi kalau seperti saudara kandung tidak wajib kita menanggung nafkahnya. Kita punya saudara kandung, dia masuk kategori berhak menerima zakat, boleh kita berikan zakat. Kenapa? Karena kita tidak punya kewajiban menanggung nafkahnya. Jadi begitu. Jadi tergantung dia berhak atau tidak gitu. Nah, kalau berhak boleh ibu kasih. Nah, itu kalau kita lihat dari segi aspek zakat mal. Jadi zakat mal ini adalah zakat yang berkaitan dengan harta, walaupun nanti harta ini ada kategori-kategorinya. Tapi yang penting bahwa syariat Islam itu melihat harta dari segi sudah mencapai tahap di mana orang dikatakan sebagai orang mampu atau belum. Jadi zakat mal ini konsepnya adalah diambil dari orang yang mampu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang yang mampu dan dikembalikan kepada orang fuqara, orang miskin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim para amilnya kemana? Ke Syam, ke Yaman, dikirim. Untuk apa? Mengambil zakat, memungut zakat. Lalu kemudian didistribusikan lagi. Distribusikannya di mana? Di situ juga. Makanya filosofi zakat ini di mana diambil, di situ juga dibagikan. Bahkan para ulama ada melihat ini sebenarnya konsep zakat ini mestinya diterapkan dalam konsep kita bernegara. Di mana diambil zakat itu ditaruh di situ untuk mensejahterakan orang situ. Mestinya kita ini punya penghasilan bumi, minyak, emas, di mana diambil, mestinya ya perhatikan kesejahteraan di mana barang itu diambil. Jangan barang itu diambil di situ, sejahterakan orang di mana? Orang situ tetap hidup miskin. Sumber daya alamnya diambil, tapi orangnya tidak berdaya. Itu di kita. Banyak daerah-daerah penghasil alamnya kaya, sumber daya alamnya besar, dikeruk, diambil. Yang diberdayakan entah orang mana yang diberdayakan gitu. Nah, di situ tidak berdaya orang. Makanya berat juga negara kita sekarang ini. Karena tidak ini. Kalau miris juga kita baca berita seorang anak minta beli pensil saja tidak mampu sampai dia harus bunuh diri. Nah, itu siapa yang tanggung jawab? Itu pemerintah yang tanggung jawab. Tanggung dosanya nanti. Dimintai pertanggungjawaban. Makanya zakat ini luar biasa. Konsepnya itu diambil dari situ, sejahterakan orang situ. Nabi tidak mengambil dari Yaman bawa ke Madinah, bukan diambil dari Syam bawa ke Madinah, enggak. Tapi ambil dari situ, sejahterakan di situ. Dan luar biasa konsep seperti ini, bagaimana betul-betul terjadi penguatan ekonomi secara masif. Jadi mensejahterakan orang-orang tidak mampu di setiap daerah. Makanya kalau kita lihat sejarah tentang zakat dalam Islam ini luar biasa. Pernah di satu khalifah di mana amilnya melapor, ini sudah kita bagikan zakat, tidak ada lagi yang berhak menerima, tapi sisanya masih banyak. Maka kata khalifahnya, bawa zakat itu ke gunung-gunung, belikan biji-bijian, tebarkan di gunung-gunung agar hewan juga bisa makan. Jadi zakat itu tidak hanya dinikmati oleh manusia, sampai dinikmati oleh hewan-hewan juga. Begitu konsep zakat mal di dalam Islam. Jadi ini sifatnya, kewajibannya ada yang sifatnya per tahun. Kalau emas, kemudian perak, kemudian uang, jadi itu konsepnya adalah per tahun. Jadi zakat ini dibayarkan per tahun. Adapun zakat perkebunan, zakat pertanian itu dibayarkan setiap panennya. Wa atu haqqahu yauma hasadih,
berikan kewajibannya, berikan haknya pada hari di mana dia dipanen. Itu kalau zakat pertanian atau perkebunan. Makanya kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi hari ini itu sama dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian kan dipanen, zakati, panen zakat. Orang gajian dianggap panen. Jadi gajian bayar zakat, gajian bayar zakat. Ini zakat profesi. Zakat pertanian, misalnya padi, misalnya saya kan dikeluarkan dulu biaya-biaya pupuk atau tenaga yang menggunakan betul saya. Ya. Dikeluarkan dulu berapa mestinya kan itu zakatnya. Boleh dikeluarkan, boleh juga tidak, tidak ada masalah. Tapi kalau profesi gimana Ustaz? Kita misalnya gaji 10 juta sebulan. Apakah kita hitung 10 juta selama setahun atau kita kurangi dengan biaya yang kita bekerja? Kita kan dapatkan ini kan bekerja, sama dengan misalnya tanaman tadi. Kita kan bekerja, dikeluarkan biaya hidup dulu atau dari brutonya Ustaz? Boleh dikeluarkan dari netonya, boleh juga dari brutonya. Tidak ada masalah di situ. Memang pernah juga saya tanyakan Ustaz seperti ini. Cuma jawab sumber katanya dari bruto dan dipotong dengan biaya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanian kan dikeluarkan biaya pupuk dulu. Kalau kita kan bekerja pendapatan itu kan bekerja dulu, keluarkan keringat segala macam lah. Biaya. Ya, jadi memang kalau dari aspek fikih Pak, itu boleh dari neto, boleh dari brutonya. Boleh-boleh saja, boleh dari neto, boleh dari bruto. Ya, dan tentu kalau yang pihak yang mewajibkan nih, tentu diambil dari bruto Pak. Karena kalau diambil dari neto, harusnya sampai, menjadi tidak sampai nanti. Jadi kalau intinya gini, apanya tuh, mindsetnya gini Pak. Jadi kalau pihak yang memungut zakat, ini kan pemerintah nih, mewajibkan zakat profesi misalnya, maka tentu diambil yang brutonya. Biar apa? Biar banyak yang kena zakat gitu. Tapi kalau kita sebagai pemberi zakat maunya dari neto kan gitu. Dan itu memang secara konsep fikih iya juga bahwa zakat itu diambil dari sisa harta, sisa harta. Nah, makanya mungkin di sini juga pemerintah dalam mengenakan zakat itu juga harus betul-betul objektif gitu. Jangan hanya melihat diambil saja. Jangan hanya melihat dari segi pendapatan, tapi dilihat juga secara real bahwa apakah yang bersangkutan ini sudah berkewajiban membayar zakat atau belum. Jadi kadang-kadang mungkin dia sebenarnya belum wajib zakat, tapi karena diterapkan bruto tadi, akhirnya dia terpaksa membayar zakat. Bisa jadi dia misalnya gajinya, anggaplah kalau sekarang kan katanya 7 juta tuh. Nah, sebenarnya dia punya anak 3 sekolah, itu dipotong itu habis tuh Pak. Malah tidak cukup itu sebenarnya. Jadi mungkin di situ perlu pertimbangan, perlu pandangan ahli di situ. Memang ya secara maslahat betul kalau diambil secara bruto, banyak yang membayar zakat, banyak uang zakat terkumpul, ya kan? Banyak yang bisa mendapatkan. Itu dari aspek itu. Tapi dari aspek yang lain, jangan-jangan kita mengenakan zakat padahal dia belum wajib zakat. Jangan-jangan kita mengambil zakat. Tadi kan konsep zakat mal itu apa Pak? Konsep zakat mal itu dari orang kaya kepada orang miskin. Jangan sampai dengan cara itu, cara pokoknya yang penting banyak zakat terkumpul,
dengan cara itu ternyata zakat mal itu dari orang miskin kepada orang kaya. Pungut zakat, pungut, habis itu dia korupsi. Apalagi sekarang udah mau kemana-mana pula zakat ini. Ada pula isu mau MBG pula lagi kan. MBG itu dinikmati semua nanti. Itu ada juga anak-anak orang kaya misalnya kan. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah fikih ini, Pak, itu sebenarnya mungkin ada, kalau dicarikan jalannya mungkin ada gitu, Pak. Entah dari neto, entah dari bruto. Tapi di sini bukan hanya pertimbangan itu. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah kondisi real, kondisi orang. Maka jangan yang berwenang untuk menetapkan zakat, mengambil zakat ini jangan pula sampai menzolimi orang yang dipaksa membayar zakat gitu. Di situ Pak ininya, letak ininya, letak pertimbangannya. Maka mestinya itu melihat dari berbagai macam aspek kajian sehingga sehingga tidak fatal, misalnya tidak salah. Nah, ini zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah Bapak Ibu adalah berkaitan dengan jiwa. Kalau zakat fitrah ini berkaitan dengan jiwa seseorang, di mana di sini yang wajib setiap min kulli nafsin, dari setiap jiwa. Kalau tadi zakat harta itu berkaitan dengan harta, nah kalau zakat fitrah berkaitan dengan nafs, jiwa kita. Apalagi di bulan Ramadan ini disebutkan bahwa sebagai tu'mah lil masakin, sebagai makanan bagi para fuqara dan masakin. Wa tuhratan lis-shaim, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Memang disebutkan penyuci bagi orang berpuasa, tapi pada hakikatnya ya semua umat Islam wajib. Maka semua Islam wajib. Yang merdeka wajib. Tapi kalau budak dulu hamba sahaya tidak wajib karena dia tidak punya harta. Maka kalau dia muslim, hurrun, merdeka, kemudian saghirin au kabirin, rajulin aw imra'atin, perempuan laki-laki, besar atau kecil, belum dewasa, bayi, semuanya berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Karena ini berkaitan dengan jiwa. Bahkan ada yang mengatakan kalau nanti dia tidak puasa berarti tidak wajib zakat fitrah. Kewajiban puasa tersendiri, kewajiban zakat fitrah tersendiri. Jadi jangan pula kita bilang kalau tidak puasa tidak wajib zakat fitrah, double dosanya nanti. Udahlah tidak puasa, tidak pula bayar zakat fitrah. Iya, kewajiban zakat itu berdiri sendiri, Pak. Mau dia tidak sholat itu urusan dosa dia. Tapi kewajiban zakat tetap wajib dia bayar. Tidak puasa dia, itu urusan dia dengan Allah, dosa dia. Gitu. Kalau kita bilang tidak puasa tidak wajib zakat fitrah, double dosanya. Udahlah tidak puasa, zakat fitrah juga enggak. Paling tidak di situ adalah yang diselamatkan gitu. Jadi min kulli nafsin, zakat fitrah ini dari semua jiwa. Siapa yang membayar? Yang membayar adalah yang menanggung nafkah tadi. Nah, maka kalau di rumah tangga suami membayarkan istrinya, membayarkan anaknya. Yang bekerja istri, suaminya tidak bekerja, ya istri bersedekah kepada suami. Istrinya mensedekahi suami, nanti suaminya punya uang, suaminya membayarkan gitu. Jadi konsepnya itu adalah yang menanggung nafkah. Kalau misalnya mau bayar sendiri, ya silahkan. Jadi tidak ada masalah. Tapi di sini yang menanggung itu adalah yang menanggung nafkah, yang mempersiapkan, dibayarkan kepada yang berhak juga, sama dengan zakat mal. Fakir, miskin, hamil. Siapa yang disebut dengan fakir miskin? Fakir adalah
yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mencukupi. Jadi dua itu yang disebut fakir, tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mencukupi. Tidak punya pekerjaan tetap di sini maksudnya adalah ya tidak, bukan berarti dia malas, bukan. Karena ada juga orang tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Memang pekerjaan tetap tidak ada tapi tetap bekerja, hanya saja tidak mencukupi, maka dia masuk kategori fakir, berhak dia. Tapi kalau tidak punya pekerjaan tetap karena malas, dia malas, tidak boleh diberi zakat karena dia mampu. Kalau dia mampu bekerja dan tidak mau karena malas, tidak berhak dapat zakat, kata para ulama. Karena memelihara orang malas. Jadi kategorinya dua, dia tidak punya pekerjaan tetap bukan karena malas, dan juga tidak mencukupi. Tidak punya pekerjaan tetap tapi tercukupi, tidak berhak juga. Istilahnya dia memang tidak punya pekerjaan tetap tapi tercukupi. Kenapa? Mungkin dari warisan. Dia bukan perintis tapi pewaris. Ada juga tidak punya pekerjaan tapi warisannya banyak. Jadi dua kriteria ini harus, tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mencukupi. Ini yang disebut dengan fakir. Miskin punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi. Kemudian ada namanya amil. Amil adalah mereka yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Ditunjuk resmi, bukan kita mengangkat diri kita jadi amil atau ditunjuk oleh komunitas. Tidak ada komunitas yang berhak menunjuk amil, tidak ada. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah. Kecuali kalau komunitas itu menunjuk amil, lalu kemudian gaji si amil itu bukan dari zakat tapi dari komunitas. Itu baru berhak dia dapat gaji. Kalau tidak, maka dia tidak berhak mendapatkan dari hak amil itu. Makanya sekarang ini terjadilah polemik kalau amil itu hanya dibentuk oleh pengurus masjid misalnya. Dianggap sebagai amil yang tidak sah, yang dianggap sebagai amil yang tidak resmi. Mana amil yang resmi itu? Kalau di SK-kan. Makanya sekarang alhamdulillah Basnas Kota Pekanbaru itu memberikan kemudahan. Bapak Ibu yang punya panitia zakat tinggal ajukan nama-namanya, ajukan surat, tolong ini dibuatkan SK. Nanti langsung dibuatkan SK oleh Basnas, resmi dia menjadi amil di situ, maka dia berhak mendapatkan alokasi amil. Sama zakat fitrah, mau zakat. Cuman kalau zakat fitrah itu hanya dilaporkan, nanti tetap di sini yang dibagikan. Amilnya dapat. Amilnya dapat. Kalau zakat mal itu kalau kita SK zakat mal nanti diserahkan ke Basnasnya. Tapi kalau zakat fitrah kita sendiri yang mendistribusikan gitu. Nah, kalau dapat SK itu salah satu kelebihannya, kemudahannya, nanti boleh kita mengajukan dana pendidikan, dana usaha, nanti boleh. Jadi itu kelebihannya gitu. Maka untuk keluar dari polemik amil tidak sah ini, amil tidak resmi, maka sekarang dimudahkan untuk diajukan SK ke Basnas. Ya, Pak. Meninggal sebelum hari raya. Nah, sebelum meninggalnya ini misalnya sudah masuk ini setelah maghrib hari raya Idul Fitri ya. Kalau meninggalnya itu setelah maghrib wajib dia. Tapi kalau meninggalnya sebelum maghrib tidak wajib. Kenapa? Wajibnya zakat fitrah ini adalah maghrib 1 Syawal. Wajibnya sebenarnya itu.
Cuman kan boleh dibayar sejak awal Ramadan. Jadi awal Ramadan tuh kita belum wajib zakat fitrah, belum wajib. Sampai nanti puasa terakhir itu belum wajib zakat fitrah. Wajibnya kapan? Wajibnya zakat fitrah itu maghrib 1 Syawal. Itu wajibnya. Makanya kan kata para ulama, sebenarnya afdolnya membayar zakat fitrah itu pas ketika sudah wajib, yaitu malam 1 Syawal. Besok Syawal malam ini. Nah, itu wajibnya. Sebelum itu tidak wajib. Jadi utamanya kan amal itu kan wajib kan yang afdal daripada yang ini yang tidak wajib. Nah, tapi kan ditinjau dari sebagai aspek yang lain. Kalau kita bayarnya satu malam 1 Syawal itu kan susah orang mendistribusikan, mengapakan. Maka ada konsep maslahat. Maslahat artinya apa? Bagaimana zakat ini bisa dinikmati oleh yang berhak, cepat dinikmati, bisa dimanfaatkan, memudahkan amil juga, maka tidak ada masalah dipercepat. Dipercepat untuk membayar, untuk kemaslahatan juga gitu. Jadi tidak hanya melihat dari segi aspek wajibnya kan malam 1 Syawal, bukan itu saja pertimbangannya, tapi juga aspek maslahat memudahkan sampainya zakat itu kepada tangan-tangan yang berhak, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau seperti tadi Pak, memang kalau dia meninggal sebelum maghrib tidak wajib, karena memang belum wajib. Tapi kalau meninggal setelah maghrib berarti kan sudah wajib tuh. Maka di situ dia wajib dibayarkan zakatnya. Artinya dia sudah wajib tadi, cuman belum dilaksanakan, maka dia dibayarkan gitu. Itu secara hukum. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Anak yatim ya, bayar zakat wajib. Anak yatim wajib bayar zakat. Kalau dia punya makanan pokok hari itu yang bisa dia makan dan ada lebihnya. Dia misalnya anak yatim nih makannya berapa misalnya? Makannya 1/4 kilo. Nah, dia punya beras 1/4 kilo. Plus ada sisanya 2,5 kilo, maka wajib dia bayar zakat fitrah. Nah, jadi setiap orang yang punya makanan pokok pada hari itu dan ada lebihnya untuk bayar zakat fitrah, maka wajib dia bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini, kalau tadi zakat mal itu orang kaya yang membayarnya, kalau zakat fitrah ini semuanya wajib, kaya miskin, memang kita dipaksa untuk berbagi. Jadi anak yatim pun dia wajib membayar. Hanya saja nanti zakat-zakat yang terkumpul itu untuk mereka. Karena mereka misalnya yatim tambah pula fakir miskin, ya udah untuk mereka. Jadi istilahnya saling berbagilah di bulan Ramadan ini melalui zakat fitrah tadi, dan memberikan kesempatan kepada semuanya untuk mendapatkan keutamaannya. Baik, itu barangkali yang bisa kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akfina, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.